87 tentara Zionis Israel tewas terbunuh selama bulan Oktober. Dan setan Netanyahu semakin tertekan karena kali ini yang menyerang dirinya bukan sekedar warga sipil biasa, namun pejabat tinggi di kementerian mereka. Yang tidak lain tidak bukan adalah Menteri Pertahanan Israel sendiri. Ada apa dengan Israel? Kita akan bahas dalam konten kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, hari ke-396 sejak 7 Oktober pembantaian genosida terus berlanjut. Barusan saya dapat kabar dari Kementerian Kesehatan di Palestina tentang kondisi di wilayah utara. Hari ini satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di wilayah jalur Gaza Utara adalah Rumah Sakit Kamal Adwan. Lokasinya nggak jauh dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sudah hampir sebulan kurang lebih wilayah utara ini digempur habis, diblokade, dikurung, dikepung. Bahkan Rumah Sakit Kamal Adwan ini 24 jam terus dihujani bom ya di sekitar-sekitarnya, dan juga tank-tank baja juga terus menghantam beberapa fasilitas di Rumah Sakit Kamal Adwan ini. Teman-teman, apa yang dicari oleh Zionis di wilayah utara? Dari awal mereka berusaha mengultimatum agar warga Palestina di jalur Gaza Utara ini segera mengosongkan wilayahnya, karena dianggap ini adalah sarang kekuatan pejuang. Dan mereka berkali-kali sudah mengklaim bahwa kami berhasil membongkar kekuatan pejuang di utara. Berkali-kali, hampir beberapa bulan sekali mereka mengatakan kami telah melumpuhkan kekuatan di Gaza Utara, di Gaza Utara. Tapi sampai hari ini perlawanan di utara belum juga padam. Bahkan setiap hari ada aja korban dari pihak Israel yang terbunuh di wilayah jalur Gaza bagian utara. Lantas bagaimana cara berpikir warga Palestina di utara? Kok mereka itu bertahan dan mereka nggak mau keluar dari wilayah mereka? Begini teman-teman, ini kesaksian sahabat saya ya yang ada di utara. Dia bilang ini di grup WhatsApp jurnalis-jurnalis Palestina, dan saya ada di dalamnya. Dia bilang, kenapa kami menolak untuk keluar dari jalur Gaza Utara? Karena kalau kami menyerah dan kami keluar dari jalur Gaza Utara, artinya kami menuruti instruksi Zionis Israel, dan mereka artinya berhasil sukses. Dan kalau mereka sukses menerapkan kebijakan jahatnya di utara, mereka berhasil mengosongkan wilayah utara, mereka akan lakukan hal yang sama di wilayah tengah. Nanti semua wilayah tengah pun akan dilakukan pengosongan seperti itu. Kalau di tengah juga berhasil, lalu mereka akan pindah ke selatan, dan semua sampai seluruh jalur Gaza dikosongkan. Jadi maka ini adalah pertarungan ketegaran dan kesabaran yang luar biasa, teman-teman. Para warga Gaza di utara ini mereka sipil, mereka tidak bersenjata. Mereka para dokter, mereka para pasien, mereka wanita, anak-anak, tapi mereka semua punya satu suara yang sama. Bagi mereka, bertahannya kami di sini adalah support untuk para pejuang di perbatasan. Jadi ketika kita mengatakan perjuangan di Gaza, itu tidak sekedar mereka yang mengangkat senjata. Warga yang memilih untuk tetap tinggal di tanah mereka, itu perjuangan mereka luar biasa, dan risiko mereka itu luar biasa. Maka dalam kurang lebih 3 minggu terakhir ini, blokade ketat di wilayah utara serta bombardir di wilayah jalur Gaza Utara ini menyebabkan gugurnya lebih dari 1.000 warga Gaza di wilayah utara. Dan mayoritas mereka yang gugur, teman-teman, itu adalah mereka yang terluka parah. Tidak ada medis yang bisa merawat mereka, karena berita terakhir di jalur Gaza Utara ini hanya ada 1 dokter yang tersisa. Sisanya sudah ditangkapi oleh Zionis. Jadi banyak korban-korban luka yang meninggal karena kehabisan darah, karena mereka tidak dirawat. Bagaimana mau dirawat? Sudah tidak ada dokter di sana. Bahkan ambulan sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada civil defense atau mereka yang biasa mengevakuasi. Itu kondisi di jalur Gaza bagian utara. Meski demikian, warga Gaza Utara mereka tetap memilih untuk tinggal di sana. Dan teman-teman, ada yang menyedihkan. Ini mungkin jarang, bahkan belum diekspos ya, karena ini masih kabarnya masih fresh dari teman-teman saya di Gaza. Dan ini juga sensitif kalau diekspos sebetulnya. Apa itu? Delegasi PBB pada umumnya yang masuk ke Gaza ini rawan disusupi oleh intel Zionis. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata teman-teman saya ya. Tapi saya nggak mungkin expose namanya di sini. Teman-teman saya di Gaza mereka mengatakan bahwa selalu sama polanya, patternnya sama. Bagaimana? Ada misalnya delegasi dari PBB masuk ke rumah sakit tertentu, kemudian mengevakuasi beberapa anak-anak, beberapa korban luka. Nggak lama kemudian setelah mereka keluar, itu dibombardir habis rumah sakit itu. Jadi mereka, warga Gaza meyakini para delegasi internasional yang masuk ke rumah sakit
ke area rumah sakit di Gaza itu, mereka adalah intel penjajah yang mencari informasi keberadaan, misalnya apakah ada pejuang yang dirawat di sana, ataukah ada warga yang dianggap berbahaya di sana. Setelah mereka mendapatkan informasi itu, mereka langsung keluar dan mereka memberikan instruksi kepada Angkatan Udara Israel untuk silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Dan memang tidak menutup kemungkinan sekali, bahkan itu besar kemungkinannya. Kenapa teman-teman? Karena kita tahulah PBB ini kan sebetulnya memang senjatanya Barat ya untuk mengontrol dunia. Dan juga tidak ada satu lembaga independen dunia yang mengontrol keluar masuknya orang-orang PBB ini. Jadi ya mereka masuk begitu saja, dan dengan kedok sebagai delegasi kemanusiaan atau sebagainya, ya mereka bebas berbuat apapun di Gaza itu. Bahkan banyak kasus juga tidak hanya PBB ya, tapi ada juga lembaga-lembaga kemanusiaan dari Amerika ya, dari Eropa yang masuk ke Gaza atas nama kemanusiaan humanitarian, tapi ternyata mereka juga mengumpulkan informasi-informasi terkait keberadaan tokoh-tokoh penting di Gaza. Jadi luar biasa sekali, ini memang konspirasi yang mengerikan. Namun terlepas dari kondisi yang memang sulit ya untuk kita ceritakan, warga Gaza tetap tegar, alhamdulillah. Mereka terus bersabar. Mereka tidak pernah takut, karena bagi mereka ya, setinggi-tingginya itu pesawat tempur Zionis Israel terbang di atas kepala mereka, ada yang lebih tinggi di atasnya. Siapakah? Allah Rabbul Alamin. Mereka meyakini di atas pesawat-pesawat itu ada Allah yang terus memantau kesabaran mereka, memantau kezaliman musuh-musuh itu, dan memantau kita. Ingat teman-teman, diamnya kita melihat genosida ini juga adalah sebuah kezaliman. Kita kalau diam di depan kezaliman, kita juga sedang berbuat zalim. Ada orang dijamret di depan mata kita, kalau kita diam, kita nontonin aja tanpa kita memberitahu, itu kita sudah menjadi bagian dalam insiden kejahatan itu. Maka sama dengan halnya Palestina, kalau kita diam, kita tidak bersuara, kita juga sedang berkontribusi memotivasi Zionis untuk terus menghabisi Gaza. Maka jangan diam teman-teman, terus bersuara. Oke, bagaimana kabar Israel di sana? Oke, saya akan membaca Gaza Media. Ini tanggal 4 November. Semoga ya berita ini bisa sedikit meringankan beban kita. Artinya kita melihat kondisi musuh di sana bagaimana ya. Begini judulnya: banyak pasukannya tewas, Menteri Pertahanan Israel desak Netanyahu gencatan senjata. Kita akan baca sedikit ya teman-teman. Media Israel melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Herzi Halevi, dan pemerintah dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Surat kabar di Jerusalem Post melaporkan bahwa tentara penjajah Israel ingin mendekat ke arah gencatan senjata di Gaza dan di Lebanon dengan keyakinan bahwa tidak banyak yang bisa dicapai secara militer dan merasa frustasi dengan kehilangan prajurit setiap harinya. Jadi memang kocak. Netanyahu selalu mengatakan bahwa misi kami adalah membebaskan para sandera. Tapi dia lupa, sandera itu hanya 250 di Gaza. Sementara dia telah mengorbankan berapa? Menurut laporan dia sendiri ya, itu sudah 800 lebih yang terbunuh di Gaza, tentara mereka. Itu menurut laporan berita Ibrani. Tapi laporan dari teman-teman Gaza sudah 10.000 lebih yang terbunuh di sana. Oke, koran tersebut mengungkapkan bahwa Halevi dan Gallant telah meningkatkan tekanan kepada Netanyahu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang akan mengembalikan 101 sandera Israel, baik yang hidup maupun meninggal di Gaza. Jadi masih ada 101 sandera Israel yang menurut dia itu masih di sandera di Gaza. Sementara itu, radio angkatan bersenjata Israel mengonfirmasi bahwa 87 warga Israel tewas. Kalau kita bilang warga, artinya militer Israel. Kenapa? Karena semua warga Israel itu adalah militer. Karena di sana ada namanya itu wajib militer. Oke, 87 militer Israel tewas pada bulan Oktober saja. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa para korban tewas di berbagai front akibat tembakan anti rudal, hujan roket, bentrokan, atau operasi di medan perang. Angkatan bersenjata penjajah Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa melanjutkan serangannya di jalur Gaza untuk tahun kedua. Sementara pesawatnya membombardir rumah sakit, gedung, dan rumah warga sipil di Palestina, menghancurkan mereka di atas kepala penduduknya. Penjajah juga mencegah masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Agresi ini telah menewaskan dan melukai sekitar 140.000 warga Palestina. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
Lebih dari 10.000 diperkirakan hilang di tengah kehancuran masif dan kelaparan dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Teman-teman tahu gak? Israel ini nggak pernah ada punya catatan lama perang melawan Gaza itu. Paling lama Israel itu ya mengagresi Gaza tahun 2014, 50 hari. Saat itu saya ada di sana. Namun kali ini mereka setahun lebih, sudah masuk ke tahun kedua bertahan melawan Gaza. Kok bisa? Karena sekarang yang memerangi Gaza memang dari awal sudah bukan Israel. Data yang saya terima itu di bulan kedua sejak 7 Oktober, Israel itu sudah kehabisan anggaran militernya. Sudah kehabisan. Jadi mereka sangat bergantung pada bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jadi bayangkan Gaza hari ini mereka dikeroyok bukan hanya oleh Israel tapi oleh Amerika, negara superpower, dibantu oleh Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Rusia, dan sebagainya. Ketika mereka dikeroyok oleh negara-negara penjajah itu, di mana keseriusan kita? Di mana support kita? Masih kita memberikan yang sisa untuk Palestina? Angin-anginan untuk Palestina? Inkonsistensi? Tidak, teman-teman. Sebagaimana musuh-musuh kita mensupport Israel dengan sekuat tenaga, maka kita punya kewajiban untuk mensupport para pejuang-pejuang di Gaza dengan seluruh yang kita miliki. Masya Allah, teman-teman, itu berita dari Gaza Media. Saya masih terus mengajak teman-teman semua untuk terus ya buka gazamedia.net, karena sedikitnya media-media di Indonesia yang sekarang itu beredar, tidak ada yang benar-benar mengawal isu Palestina ini secara konsisten. Bukannya tidak ada, bukannya tidak ada sama sekali, ada ya. Namun tidak sefokus ini. Gaza Media ini memang kita rintis untuk fokus dalam mengawal pemberitaan seputar Palestina yang selama ini masih didominasi oleh berita-berita dari Barat, media-media yang memang punya banyak kepentingan gitu loh. Maka berita-berita dari media-media Barat itu harus dikonter, diimbangi oleh media-media Indonesia. Karena kalian kan nggak semuanya bisa membaca Al Jazeera berbahasa Arab, atau nggak semuanya bisa membaca Al Jazeera berbahasa Inggris atau media-media lain. Maka kita sediakan platform gazamedia.net ini. Ya, bukti untuk kami serius ya untuk menyajikan berita yang memang bisa diandalkan ya. Jangan terlalu semangat mengambil berita dari medsos, karena medsos itu bukan tempatnya berita, bukan referensi yang bisa kita andalkan. Maka kita buat ya, dalam tulisan yang profesional dan memang mengikuti kode etik jurnalistik ya, yaitu gazamedia.net. Silakan teman-teman yang mau update seputar Palestina terus ya pantau gazamedia.net. Dan juga kami membuka peluang buat teman-teman yang merasa senang dengan keberadaan gazamedia.net ini ya untuk juga berkontribusi, karena Gaza Media ini bukan punya saya, ini punya kalian semua. Kalian yang selama ini nanya ke saya ketika dalam berbagai forum, Ustadz, kalau kita mau baca berita Palestina kita kemana Ustadz? Media mana yang bisa kita andalkan? Nah, disinilah saya berikan wadahnya. Ya, maka besar kecil yang Gaza Media ke depan itu semua tergantung pada keseriusan antum semua. Bagi teman-teman yang mau ikut memperjuangkan Gaza, menyuarakan Gaza melalui gazamedia.net, mau berkontribusi langsung, kita akan sediakan nomor rekening di sini. Silahkan setiap huruf yang diketik oleh tim gazamedia.net lalu tersebar secara online, masuk mencerahkan umat Islam di Indonesia dan sebagainya, maka itu semua adalah pemberat timbangan amal kebaikan untuk kalian semua, untuk kita semua. Teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.